yang sudah berbohong, bahkan ini kebohongan yang kesekian kali. Sebelumnya ada 66 kebohongan. Ada kebohongan 11.000 triliun di kantongnya. Ada kebohongan buyback Indosat. Ada kebohongan macam-macam ini. Fitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini saya sampaikan saya akan lawan. Saya ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum. Pemerintah melarang aktivitas FPI. Takbir! Presiden goblok! Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Saya mohon supaya kadang-kadang gunakanlah otak itu, jangan disimpan, ya. Jangan disimpan saja. Otak itu diberi Tuhan untuk dipakai, pakailah, ya, supaya bisa berbicara yang benar, ya, supaya bisa memahami persoalan dengan benar. Robohkan kawat berduri di dekat istana, masa BEM-SI ledek polisi. Panik, ada yang panik. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia mencoba menerobos barier beton dan kawat berduri yang melintang di dekat kawasan Istana Jalan Merdeka Barat pada Kamis 15 September 2022. Barier tersebut dibuat untuk menghalangi para demonstran yang ingin melakukan aksi ke depan Istana Negara. Mereka bahu-membahu untuk menggeser kawat berduri yang melintang. "Dorong-dorong dulu, awas kaki," kata teriak salah satu demonstran. Terpantau dalam hitungan menit, kawat berduri lapis pertama yang berdiri melintang dapat dirobohkan. Para aparat kepolisian pun yang tadi hanya menonton tiba-tiba langsung merapatkan barisan. "Panik, ada yang panik sekali," nyanyi demonstran merespon tingkah polisi. Hingga saat ini, para demonstran masih terus berorasi sembari yang berada di barisan depan membuka kawat berduri lapis kedua. Pengamanan berlapis, aparat kepolisian melakukan antisipasi kericuhan menjelang aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang digelar oleh massa BEM-SI di sekitar Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat hari ini. Pantauan suara.com, polisi memasang 2 lapis kawat berduri dan 3 lapis beton separator. Sejumlah kendaraan taksis polisi juga tampak disiagakan di depan gedung Septa Pesona. Sejumlah anggota polisi tampak sudah bersiaga di sekitar Patung Arjuna. Selain itu, ada pula water barrier yang disiagakan di lokasi untuk menghalau massa menerobos masuk ke arah Istana Negara. Terpantau arus lalu lintas di arah Jalan Merdeka Barat menuju arah Jalan Merdeka Selatan maupun Jalan Tamrin kini sudah ditutup. Dikutip dari akun Instagram @tmc Polda Metro Jaya, berikut rekayasa arus lalu lintas yang diterapkan polisi di sekitar Istana Negara tersebut. Arus lalin dari arah Bundaran HI menuju Jalan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan atau Jalan Merdeka Selatan. Arus lalin dari arah Tugu Tani menuju Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira. Arus lalin dari arah Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit atau Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Juanda dan atau ke Jalan Suryo Pranoto. Jalan Abdul Muiz menuju Jalan Gajah Mada dialihkan ke Jalan Tanah Abang 1. Ultimatum pemerintah. BEM-SI mengultimatum pemerintah terkait rencana aksi tolak kenaikan BBM yang kembali digelar di Jakarta hari ini. Aksi lanjutan ini merupakan bentuk ultimatum kepada pemerintah atas tidak diresponnya aksi BEM-SI sebelumnya pada tanggal 8 September lalu. Sayangnya, Presiden beserta pihak pemerintah tidak menemui masa aksi. BEM-SI memberikan ultimatum kepada pemerintah, maka dari itu, untuk menindaklanjuti ultimatum tersebut, BEM-SI kembali turun aksi. Kata Koordinator Materi
Koordinator Media BMSI Lutfi Yufrizal dalam keterangannya. Lutfi mengatakan aksi itu akan berlangsung pukul 11 waktu Indonesia Barat sampai sebanyak 1.000 peserta akan ikut serta dalam aksi tersebut. Berikut 3 tuntutan yang disampaikan massa BMSI. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan terkait kenaikan BBM, menuntut dan mendesak pemerintah menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat dan mengalihkan anggaran ke subsidi BBM, menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerapkan regulasi pemakaian BBM bersubsidi secara tegas. Tindakan Eko Kuntadi dinilai penistaan agama, Chandra harus diproses hukum. Eko Kuntadi dianggap melakukan penodaan agama atas cuitan dengan kalimat tak pantas tentang video Ustazah Imas Fatimatuz Zahra atau Ning Imas yang diunggah melalui Twitter. Kasus Eko bermula dari video yang menampilkan Ning Imas ketika menjelaskan tentang tafsir Al-Quran Surat Ali Imran ayat 14. Eko juga menambahkan kata-kata tak pantas saat mengunggah video tersebut. Belakangan, tweet itu dihapus. Eko pada hari ini Kamis 15 September telah meminta maaf secara langsung kepada Ning Imas dan Kiai di Pesantren Lirboyo Kediri Jatim. Terkait masalah itu, Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan berpendapat Eko Kuntadi terindikasi dan berpotensi melecehkan tafsir ayat Al-Quran sehingga sama saja melecehkan kitab suci umat Islam. Dia menilai pandangan Ning Imas juga sejalan dengan pandangan para mufasir. Salah satunya Imam Ibnu Katsir. Dalam konteks penodaan agama, kata Chandra, MUI telah mengeluarkan fatwa soal kriterianya. Hal itu dijelaskan dalam fatwa hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada 9 November 2021 di Jakarta. MUI menjelaskan kriteria dan batasan tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan penodaan dan penistaan agama Islam adalah perbuatan menghina, menghujat, melecehkan, dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang merendahkan. Berikutnya, Ketua Eksekutif BPH KSHMUI itu berpendapat tindakan Eko Kuntadi jelas dapat dinilai menghina dan merendahkan kredibilitas Ning Imas yang memiliki kafaah untuk menjelaskan tafsir Al-Quran berdasarkan keilmuan yang dimiliki. Atas tindakan itu, Eko Kuntadi diduga melanggar ketentuan pasal 310 KUHP perihal penyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Chandra menyebut Eko juga dapat dijerat pasal pencemaran dengan UU ITE karena menyampaikan pencemaran itu melalui sarana Twitter, sehingga tindakan tersebut dapat dinilai memenuhi unsur delik pasal 27 ayat 3 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Selanjutnya, tindakan ex-ketua umum Ganjaris tersebut juga terindikasi atau diduga menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan yang dapat dinilai memenuhi unsur delik pasal 28 ayat 2 UU ITE. Dalam pendapat hukumnya, Chandra menyatakan Eko Kuntadi tidak bisa lari dari tanggung jawab hukum meskipun telah menghapus video tersebut dari akunnya di Twitter. Selain itu, pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A UU ITE tentang pidana menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara tetap harus diproses karena belai tersebut bukan delik aduan.